Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kiranya damai sejahtera, berkat, dan perlindungan Tuhan selalu bersama kita. Amin. Saudara-saudara, apakah kebenaran itu? Itulah yang ditanyakan Pontius Pilatus, gubernur dari penjajah Kekaisaran Romawi atas Israel pada awal kenabian Yesus. Saat Yesus Kristus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili sebagai penjahat, penyesat, penghujat Allah, dan merusak tatanan hukum Taurat ajaran Nabi Musa. Tuduhan dan permintaan diadili itu disampaikan ulama-ulama Yahudi, ahli-ahli Taurat, dan orang Saduki, serta sebagian masyarakat Yahudi, di mana ujung putusan pengadilan itu Yesus disalib. Penyaliban bukan mau Pilatus, tapi karena kesumat, dendam, kedengkian, dan kebencian ulama-ulama Yahudi. Markus 14 ayat 1 menulis, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Pilatus sendiri berpendapat, Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Markus 15 ayat 10. Imam-imam itu merasakan bahwa Yesus sebagai ancaman atas otoritas mereka sebagai pemimpin rohani orang-orang Yahudi, dan juga merasa terancam bisnis mereka di bait Allah. Lebih-lebih saat Yesus mengusir pedagang-pedagang di bait Allah, karena mereka berdagang bukan untuk memudahkan penyembahan pada Allah, tetapi mencari untung semata-mata. Kita bisa baca hal ini di Matius 21 ayat 12, Markus 11 ayat 15, Lukas 19 ayat 45, dan Yohanes 2 ayat 15. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus sendiri sudah tahu apa yang akan dilakukan mereka. Yesus berkata dalam Matius 26 ayat 2, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia, yaitu Yesus, akan diserahkan untuk disalibkan. Ini adalah pemberitahuan keempat yang dikatakan Yesus bahwa dia akan menggenapi rencana Allah. Ya, betul, rencana Allah melakukan penebusan melalui penyaliban Yesus sebagai korban penebus dosa manusia. Jadi, apakah kebenaran Allah itu? Ya, kebenaran Allah bukan kebenaran ilmu filsafat yang dijabarkan para filsuf dengan bermacam teori kebenaran yang akan hilang, musnah saat dunia berakhir. Namun, kebenaran Allah itu kekal, menyangkut hidup kekal. Justru untuk beroleh kebenaran kekal, kebenaran abadi, itulah kebenaran Allah dinyatakan, diwujudkan Allah melalui manusia Yesus. Yesus berkata kepada Pilatus pada Yohanes 18 ayat 37 sampai 38, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja, maksudnya orang Yahudi, untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya memberi kesaksian tentang kebenaran.
Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Saudara-saudara, Yesus menyatakan diri sebagai Raja rohani dari surga yang hadir di dunia untuk menyatakan kebenaran Allah dan membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Serta dengan kebenaran Allah itu, manusia dibebaskan dari kutuk dosa dan beroleh hidup kekal. Inilah pembenaran dari Allah melalui Yesus. Pembenaran Allah artinya manusia dipandang benar di hadapan Allah karena menerima Yesus yang adalah wujud kebenaran Allah dalam diri manusia Yesus. Jadi, orang yang menerima, yang beriman pada Yesus pasti dibenarkan Allah. Paulus berkata, kita yang dibenarkan karena iman pada Yesus, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Saudara-saudara terkasih, inilah pembenaran Allah bahwa untuk menebus dosa manusia dibutuhkan korban, dan korban itu harus suci dari surga sendiri, bukan hewan yang disembelih atau sesaji. Bagaimana mungkin ada seseorang berdosa bisa menebus dosa orang lain? Sangat tidak mungkin. Malah rencana adanya pembenaran Allah ini, yaitu penebusan, sudah diwacanakan berabad-abad sebelumnya melalui nabi-nabi Allah di Alkitab Perjanjian Lama. Bagi yang tidak percaya kedatangan Yesus ini, merekalah yang tidak beroleh kebenaran Allah. Bahkan, mohon maaf, dihukum. Betul, kelak akan dihukum. Ini kata Yesus. Sebab Allah mengutus anaknya, Yesus, ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, yaitu Yesus. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Ya, saudara-saudara, Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dalam kebenaran Allah, supaya orang hidup dalam kebenaran Allah dengan melakukan apa yang diajarkan Yesus. Bagaimana dibenarkan Allah? Yesus sendiri berkata tegas dan jelas, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa, maksudnya kepada Allah, kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara yang diberkati Allah, Yesus adalah jalan. Jalan kemana? Jalan ke surga. Sirotol mustaqim sejati. Bukan dengan rambut dibelah 7, tetapi dengan salib. Yesus kebenaran Allah. Yesuslah yang menyatakan kebenaran Allah melalui kehadirannya di dunia sebagai wujud cinta kasih dari yang mempunyai surga turun ke dunia menjadi manusia. Lalu Yesus adalah hidup. Yesus memberi hidup kekal dengan pengampunan dosa, disucikan dari dosa dan dibenarkan oleh Allah melalui iman. Melalui 3 ini, saudara-saudara. 1, diberi jalan ke surga. 2, dibenarkan oleh kasih-Nya. Dan ketiga, beroleh hidup kekal. Tanpa iman atas 3 hal ini, tidak seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus Kristus. Inilah kebenaran Allah. Dan seperti kata Yesus di atas, yang tidak percaya akan dihukum kelak. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Ya Tuhan Allah, kiranya
kebenaran Allah melalui Yesus, melalui pengajaran Yesus, boleh nyata hadir turun kepada saudara-saudara kami yang betul-betul mencari kebenaran Allah yang adalah keselamatan kekal melalui Yesus Kristus. Berkatilah mereka melalui Roh Kudus. Tuhan, kuatkanlah kiranya, teguhkan iman saudara-saudara kami yang percaya untuk semakin dekat, semakin yakin pada Tuhan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kekal. Amin.